Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, selamat datang di channel YouTube saya, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi bab 2, turunan fungsi trigonometri, Matematika Minat kelas 12. Di video sebelumnya sudah saya bahas konsep tentang turunan fungsi trigonometri sederhana untuk sin X, cos X, dan tan X. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas untuk bentuk turunan fungsi trigonometri, bentuk sin AX, cos AX, dan tan AX. Di video saya yang ketiga juga sudah saya bahas sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, baik untuk yang penjumlahan pengurangan maupun perkalian dan pembagian U per V. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sifat turunan fungsi yang lain, yaitu bentuk pangkat. Pangkat bentuk fx sama dengan u pangkat n, di mana u-nya ini adalah trigonometri, baik sin, cos maupun tan. Pada bentuk pangkat ini juga ada istilah atau aturan rantai. Yang ini untuk aturan rantai ini akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membahas untuk yang bentuk pangkat u pangkat n yang dikerjakan dengan cara langsung, dengan cara memisalkan trigonometrinya sebagai u. Oke, langsung aja biar jelas. Sifat turunan fungsi bentuk pangkat. Jika diketahui fx sama dengan u pangkat n, maka turunan pertama dari fx, yaitu f aksen x sama dengan n kali u pangkat n-1 kali u aksen. Nah, ini konsep ini sama dengan turunan fungsi pada fungsi aljabar ya. Jadi kalau ada u pangkat n, maka n-nya ini ditulis ke depan lalu dikurangi 1. Nah, di sini n-nya pindah ke depan di sini. Nah, di sini lalu n-nya ini dikurangi 1. Setelah itu dikalikan dengan turunan dari u ya. Turunan dari u adalah u aksen. Nah, konsep ini akan kita terapkan pada turunan fungsi trigonometri. Misal, yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan sin pangkat n u. Maka turunan pertamanya adalah f aksen x. Kita perhatikan kalau di sini, kalau kita perhatikan ada 3 proses ya. Ini proses pertama, ini proses kedua, ini proses ketiga. Oke, untuk proses yang pertama, n kita tulis di depannya trigonometri, di depannya sin. Berarti n kali sin lalu dikurangi 1. Nah, ini n sin lalu n-nya dikurangi 1 ya. U-nya tetap. Nah, ini proses yang pertama. Berarti proses pertama itu hanya menulis n di depannya sin lalu dikurangi 1. Langkah yang kedua, turunan sin itu adalah cos. Nah, ini dari mana? Dari sini ya. Turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin, turunan tan adalah secant kuadrat. Nah, konsep ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Untuk proses yang kedua ini kita peroleh cos u. Ini dari mana? Dari sini, dari sin ya. Sin itu turunannya adalah cos. Dari sini, sin turunannya cos ya. Lalu proses yang ketiga, u diturunkan. Turunannya u adalah u aksen. Berarti ada 3 langkah untuk menentukan turunan dari sin pangkat NU. Nah, sekarang yang kedua kita terapkan di cos. Langkah-langkahnya juga sama. Langkah pertama ini ya, mendapatkan ini n-nya ditulis di depan lalu dikurangi 1. Nah, ini n-nya tulis di depannya cos lalu dikurangi 1. Langkah kedua, turunan cos itu adalah min sin. Nah, ini dari sini. Cos turunannya adalah min sin. Lalu langkah yang ketiga, kita turunkan u. Turunannya u adalah u aksen. Yang ketiga, turunan pertama dari tan pangkat nu. Nah, ini prosedurnya atau langkahnya juga sama ya. Ini ada 3 proses, 1, 2, 3. Untuk mendapatkan langkah yang pertama ini, n kita tulis di depan ya. N lalu dikurangi 1 n-nya. Nah, ini n-nya tulis di depan lalu n-nya dikurangi 1. Langkah yang kedua kita turunkan tan ya. Turunan tan adalah secant kuadrat. Dari sini tan adalah secant kuadrat. Lalu langkah yang ketiga
turunan U itu adalah U aksen. Oke, itu untuk proses mencari turunan pertama dari fungsi bentuk pangkat. Sekarang kita ke contoh soal.